Oke, halo, sudah. Mbak, selamat malam semuanya. Bisa dengar suara saya? Ini debutnya sudah bagus. Mbak Santi, Mbak Ayu, sama Mbak Sri bisa dengar suara saya tidak ya? Oke, bisa. Oke. Selamat bergabung Mbak Sri. Sudah lama ya nggak masuk ya? Oke. Maaf tadi ada gangguan teknis sebentar ya, sebentar, sebentar. Oke. Ya. eh ya selamat bergabung ya buat Mbak Sri-nya. Nah, sekarang tapi sebelum kita masuk ke peluang yang kemarin belum kumpul PR, jangan lupa ya dikumpul PR-nya. Terus PR yang kedua kemarin saya belum sempat meriksanya. Nanti kalau pokoknya saya akan periksa secepatnya terus saya akan kasih hasilnya ya ke Mbak semuanya. Oke ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peluang. Jadi kita tinggalkan statistika. Mudah-mudahan peluang ini bisa lebih mudah mengertinya ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar, kita langsung mulai aja ya. Peluang. Oke. Uh, Tujuan pembelajaran kita biar lebih gampang nanti ke depannya itu setelah mempelajari bab ini kita diharapkan bisa menerapkan aturan perkalian. Oke, terus menerapkan aturan permutasi. Jadi nanti di peluang ini kita belajar tentang aturan perkalian. Kadang kecil, kadang besar, kok nggak ada suaranya? Masa sih? Sebentar, duh. Kadang kecil, kadang besar banget. Apa ya yang salah ya? Apa headsetnya ya? Pengaruh headset. Tapi kayaknya udah. Gimana caranya ya? Kalau begini, stabil nggak suaranya? Masih besar kecil tidak? Kecil. Hmm. Jauh tak? Padahal ini udah di deket ini, nggak jauh malahan lo headsetnya. Sekarang keras. Sebentar, sebentar. Aduh, apa yang salah ya? Hmm. Begini sudah. Mic-nya. Oh, mic-nya. Sebentar. Sebenarnya di sini nggak ada masalah sih, coba ya.
Kalau gini gimana, Mbak? Sekarang oke. Oke, oke, oke. Ya udah nanti kalau misalnya kecil nggak kedengaran diinikan lagi. Nih, ini Mbak Srinya jauh. Mbak Santi oke. Mbak Putri oke. Mbak Ayu oke. Gini aja berarti ya. Sekarang keras, aduh pusing saya. Hmm, gimana ya? Begini sudah? Sudah ya? Mbak Sri sudah? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita, belajar peluang ini untuk mengetahui aturan perkalian, terus aturan permutasi, kombinasi, terus menentukan ruang sampel. Sampel ini maksudnya contoh, suatu percobaan acak, terus menentukan dan menafsirkan peluang kejadian untuk berbagai situasi, dan seterusnya yang poin ke-6 dan yang ke-7 ya. Jadi yang pertama, kita belajar dulu, kita ingin tahu bagaimana menerapkan aturan perkalian dalam peluang. Oke, langsung saja. Oh. Apa yang salah ya, Mbak? Aduh, bingung saya. Hmm, sebentar, sebentar. Kalau begini bisa. Mbak Sri gimana, Mbak Sri? Yaudah, yang penting bisa dengar ya. Saya nggak tahu ini salahnya di mana. Oke, oke. Nah, sebelumnya kita belajar dulu tentang aturan pencacahan. Aturan pencacahan ini sebenarnya itu meliputi aturan perkalian yang tadi, yang pertama itu ya. Nah, coba dilihat ini PPT-nya. Banyaknya hasil yang mungkin muncul pada berbagai macam percobaan akan ditelusuri dalam kaidah-kaidah pencacahan. Oke, dalam berbagai percobaan. Misalnya gini, percobaan itu misalkan kalau ada koin, ya kan? Kalau misalnya ada koin, terus kan koin itu ada dua sisi kan? Kalau ya ada dua sisi, terus kalau misalnya kita lempar gitu, terus um, itu percobaan. Kita akan tahu peluang kalau koin misalkan peluang kelihatan angka sama gambar gitu ya. Kalau misalnya ingat masih uang koin kita, jadi berarti ada setengah-setengah gitu ininya peluangnya kan karena ada dua sisi. Itu maksudnya ya apa namanya percobaan. Oke. Nah, coba kita lihat ini. Misalkan pada pemilihan pengurus OSIS terdapat 4 anak yang lolos untuk putaran terakhir, yaitu Anwar, Badu, Cindy, dan Dana. Oke, jadi misalkan pada ada 4 orang anak ini pas pemilihan ketua OSIS gitu ya. Nah, katanya pada putaran terakhir akan dipilih 2 anak untuk menduduki posisi ketua dan sekretaris. Pertanyaan yang muncul adalah berapa macam susunan pengurus yang akan menang? Ya kan?
Yang menang kan pasti satu kan ya. Pengurusnya yang menang kan nanti satu. Jadi di sini misalkan ada 4 orang anak. Oke, si A, si B, si C, dan si D. Tapi dari 4 orang anak ini, nanti yang akan menang itu menduduki posisi ketua dan sekretaris, ya kan? Berarti kalau ketua sama sekretaris berarti ada 2 orang kan? Nah, ada 2 orang. Cuman pertanyaannya, berapa banyak kemungkinan atau peluang gitu yang muncul dari 4 orang anak ini? Gitu ya. Nah, jawaban atas pertanyaan di atas dapat kita ikuti pada putaran akhir ada 4 kemungkinan posisi ketua, yaitu A, B, C, dan D. Ya kan? Kan ada 4 orang anak. Nanti dari 4 orang anak ini ada yang ketua, ada yang sekretaris. Berarti kemungkinan untuk mengisi posisi sebagai ketua bisa si A, si B, si C, dan si D juga bisa kan? Nah, setelah satu dari mereka terpilih sebagai ketua, misalkan si A terpilih sebagai ketua, berarti posisi sekretaris tinggal 3 anak lagi. Ya kan? Misalkan si A sudah jadi ketua. Nggak mungkin lagi dong nanti si A jadi sekretaris, ya kan? Berarti yang kemungkinan mengisi posisi sekretaris adalah si B, si C, dan si D. Ya kan? Gimana kalau misalnya si B yang ketua, misalkan dia menang, si B yang ketua, berarti yang mengisi posisi sekretaris ada tinggal si A, si C, dan si D. Gitu. Oke? Nah, untuk lebih mempermudah, itu kita bisa gambarkan dengan diagram pohon. Nah, ini dia. Jadi tadi Ini ada tadi ada 4 orang anak kan, si A, si B, si C, dan si D kan? Nah, sebentar. Nah, si A, si B, si C, dan si D. Kalau misalkan si A sebagai ketua, berarti si B, si C, atau si D nanti jadi sekretaris. Kalau misalnya si B yang jadi ketua, berarti yang kemungkinan untuk jadi sekretaris si A, si C, dan si D. Ya kan? Begitu juga untuk sampai si D. Kalau misalnya si D yang jadi ketua, berarti tinggal kemungkinan ada si A, si B, dan si C. Ya kan? Nah, kalau gitu, berapa kemungkinan pengurus yang meliputi ketua dan sekretaris? Artinya berapa pasangan yang kemungkinan muncul? Berarti itu ada, coba, ada A dan, nih, berarti bisa AB 1, bisa AC 2, terus bisa AD 3. Tuh. Terus bisa AB, bisa BA, bisa BC, dan bisa BD. Nah, coba AB dengan BA di sini sama tidak ya? Beda ya. Kalau misalnya AB, berarti yang jadi ketuanya adalah si A, B sebagai sekretaris. Kalau BA, ketuanya adalah B, A-nya sebagai sekretaris. Gitu ya. Oke, nah berarti kalau kita totalkan semuanya, ada AB, AC, AD, semuanya jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti kemungkinan pasangan yang muncul dari 4 orang anak tadi itu ada 12. Oke. Nah, ini disebut sebagai aturan pecacahan. Nah, sebenarnya tadi seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya aturan pecacahan di sini itu adalah aturan perkalian. Sebenarnya aturan pecacahan yang di dalam contoh ini adalah aturan perkalian. Jadi, nih coba kita lihat yang di bawah. Dari diagram di bawah, dari diagram ini diperoleh 4 kali 4 kurang 1 sama dengan 12 susunan pasangan yang muncul. Ya kan? Nah, nanti tanpa diagram pohon pun berarti kita sudah bisa menghitungnya. Ini tadi diagram pohonnya dibuat untuk mempermudah aja. Nih, pertanyaannya,
Kenapa 4 kali 4 kurang 1, Miss? 4 ini kan ada 4 orang anak tadi kan? 4 orang anak. Terus 4 kurang 1 kenapa, Miss? Karena kalau misalnya sudah 1, ini tadi sebagai ketua, berarti kemungkinan, iya, 4 dikurangi 1 ketua berarti tinggal 3 orang anak kan? Nah, coba kalau misalnya, jadi ada susunannya ada 12. Kalau misalnya ada, misalkan contohnya ada 5 orang anak. Berarti A, B, C, D, dan E. Misalkan, berapa banyak pasangannya? Tanpa pakai diagram pohon. Berarti 5 orang anak dikali, kalau misalnya, iya benar, berarti 5 orang anak dikali 5, sebentar, berarti 5 dikali 5 kurang 1. Kenapa 5 dikurang 1? Karena udah dikurangi 1 sebagai ketua. Berarti kalau udah dikurangi 1 sebagai ketua, 4 lagi kemungkinan yang bisa jadi sekretaris. Berarti hasilnya 5 kali 4 sama dengan 20. Ingat ya, dalam aturan dalam operasi hitung matematika, selalu kerjakan yang dalam kurung dulu ya. Jangan 5 kali 5, 25, dikurang 1 jadi 24. Enggak, salah. Harus dalam kurung dulu ya. Oke, sampai sini paham? Jadi diagram pohon ini sebenarnya menjelaskan aturan perkalian. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, ini aturan pengisian tempat yang tersedia. Sama saja ya, ini juga untuk aturan perkalian. Pokoknya tadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah aturan perkalian dalam peluang. Nah, coba langsung ke contoh biar lebih paham. Misalkan di pasaran tersedia 4 merek TV. Masing-masing merek TV menyediakan 3 jenis ukuran layar. Nah, jadi ada 4 merek TV, jenis merek TV. Terus ada 3 jenis ukuran layar. Oke. Masing-masing TV dikeluarkan dengan 2 macam kualitas, yaitu kualitas suara, yaitu stereo dan mono. Stereo dan mono maksudnya yang suaranya agak sedikit yang ngebas lah ya, yang ngebas dan tidak gitu. Nah, jika seorang pembeli akan membeli TV baru, berapa macam pilihan yang dapat dilakukan olehnya? Nah, coba dibayangkan kalau misalnya kita mau beli TV nih, terus di toko ada 4 jenis merek TV. 4 jenis mereknya, terus layarnya ada 3 pilihan. Ukuran layar ada 3 pilihan. Kualitas suara ada 2 pilihan. Berarti jumlah kemungkinan pilihan yang bisa kita lakukan gimana? Berarti tadi ada 4 TV, ya kan? Terus ada 3 jenis kalau misalnya kita bikin diagram pohonnya kira-kira begini. Tadi ada 4 jenis TV. Kita katakanlah TV A, terus TV B, terus TV C, terus TV D, ya kan? Nah, katanya 3 jenis ukuran layar, berarti masing-masing TV ada 3 jenis ukuran layarnya. Berarti ini ada 3 ukuran layarnya. Gitu. Terus ini juga ada 3. Nah, gini kira-kira ya. Terus ini juga ada 3. Nah, ini juga ada 3. Nah, ini untuk ukuran layar. Ukuran layar ini ada berapa jenis ininya? Berapa jenis kualitas suara? Ada 2. Berarti ini dibagi lagi jadi 2 lagi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, gitu seterusnya ya. Berarti masing-masing TV jadi ada berapa pilihan? 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Kalau masing-masing TV ada 6 pilihan, ya kan? Ada 6 kan? Di sini 1. 1 di sini. Terus 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau satu TV ada 6 pilihan berarti iya, 4 TV dikali 6. Jadi ada 24 kan? Nah, gitu. Ini kalau diagram pohonnya biar paham gitu ya. Nah, cara mudahnya gimana, Miss? Yang itu tadi. Langsung aja ke aturan perkalian. Tadi kan coba sebentar. Kalau di sini kan satu TV ada 4 pilihan tuh. Satu TV sama dengan 4 pilihan. Ya kan? Berarti ini ada satu TV kalau ada 4 pilihan ada 6. Ada 6. Berarti 4 TV ada berapa pilihan? 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, ini untuk pakai diagram pohon. Nah, kalau pakai langsung aturan perkalian, tadi TV-nya ada 4 kali jenis ukuran layarnya ada 3, terus jenis kualitas suara ada 2, berarti 24. Sama kan hasilnya ya? Bisa ya? Sampai di sini paham kira-kira? Oke, bisa. Oke, paham. Mbak Ayu bisa? Oke. Mbak Jasmine ya. Gimana Mbak? Bisa ya kalau ada pertanyaan langsung ya. Oke. Nah, ini dia. Rangkumannya, aturan perkalian. Jadi jika terdapat n buah tempat tersedia dengan K adalah banyak tempat cara mengisi tempat pertama. Ini nggak usah pusing lah di sini ya. Ini nggak usah terlalu dipusingkan. Yang penting caranya tadi kayak gini, K1 kali K2 kali K3 kali KN banyaknya gitu. Ya. Jadi kayak misalnya ada kayak tadi lah. 4 kali 3 kali 2 gitu kan. Tergantung dari tadi kan pilihan TV-nya ada 4, terus pilihan layarnya ada 3. Ya udah 4 kali 3 kali 2 gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke soal. Misalnya ada 5 huruf. Huruf S, O, P, A, dan N akan dibentuk susunan huruf sehingga dalam susunan tersebut tidak ada huruf yang sama. Berapa banyak cara untuk menyusun huruf-huruf itu apabila A dimulai dengan huruf vokal, B huruf pertama dimulai dengan huruf konsonan. Oke, jadi ada 5 huruf di sini. Ada 5 huruf. S, O, P, A, dan N. Yang A. Jika huruf dimulai dengan huruf vokal, bagaimana berapa banyak cara untuk menyusun hurufnya? Berarti maksudnya dari 5 huruf ini jadi berapa banyak gitu kata nanti gitu ya. Nah, kalau dimulai dengan huruf vokal berarti yang huruf vokal di sini yang mana? Ada yang O, yang ini ya. Huruf vokal itu yang O dan yang A, ya kan? Berarti sebentar. Oke. Berarti huruf pertama dapat dipilih dengan 2 cara, karena huruf vokal kan? Berarti bisa dengan O atau bisa dimulai dengan A. Oke. Nah, itu huruf pertama. Kan ada 5 huruf kan ya? Ada 5 huruf. Nah, itu huruf pertama, bisa O, bisa A. Berarti 2 kemungkinan tuh.
huruf pertama. Terus kalau huruf yang kedua jadi berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan. Kenapa enggak 3 kemungkinan? Karena nih, kan tadi hurufnya ada 2, ya kan? Huruf pertama bisa dimulai dari O, bisa dimulai dari A, ya kan? Nggak mungkin OA kan? Nah, kalau misalkan kita pilih dari O, ya kan? Misalkan kita pilih dari O, berarti sisa huruf selanjutnya itu ada 4. Ya dong, karena ada 5 huruf tadi di sini. Oke, bisa ya? Nah, kalau huruf ketiganya tinggal berapa? Tinggal 3. Karena kita sudah pakai di huruf pertama, terus kita sudah pakai juga di huruf kedua. Ya kan? Nah, gini. Sebentar. Nih, kalau misalnya huruf pertamanya kita mulai dari O, kita mulai huruf pertamanya dari O ini. Berarti huruf keduanya tinggal 4 lagi kan? 1, 2, 3, 4. Huruf ketiganya namanya huruf ketiga. Udah kita pakai 2 kan? Berarti tinggal 3. Nah, huruf keempatnya huruf keempat. Berarti kita sudah pakai berapa? Kita sudah pakai 3. Sudah kita pakai 3 huruf sebelumnya. Berarti tinggal 2 lagi huruf. Ya kan? Nah, terus huruf kelima berarti kita sudah pakai 4 huruf sebelumnya. Tinggal 1 huruf lagi. Bisa ya? Jadi berarti keseluruhan caranya 2. Tadi huruf pertama bisa 2 cara. Terus kali 4, kali 3, kali 2, kali 1 sama dengan 48 cara. Itu kalau dimulai dari huruf vokal. Huruf pertamanya dimulai dari huruf vokal. Bisa enggak kira-kira? Nah, gimana kalau misalnya kita mulai dari huruf konsonan? Nah, huruf konsonannya ada berapa di situ? Nggak bisa, Mbak Sri. Gini. Gimana ya nerangnya? Coba. Ini nih, ada belum paham. Oke, sebentar. Kan tadi ada 5 huruf. S, O, P, A, dan N, ya kan? Sopan. Di sini ada berapa huruf yang huruf vokal? Huruf vokalnya ada huruf vokal sama dengan 2, yaitu O dan A. Oke. Kita mau nyusun huruf yang ini. Kita mau nyusun huruf S, O, P, A, dan N ini. Ya kan? Berarti harus ada 5 dong susunan, harus ada 5 susunan hurufnya ya. Harus ada 5. S 1, 2, 3, 4, 5. Katanya tadi soalnya gimana kalau dimulai dari huruf vokal? Kalau dimulai dari huruf vokal, berarti saya bisa ambil si O misalkan. Saya maunya si O dulu. Karena kan dimulai dari huruf vokal kan? Berarti coba saya ambil si O. Ya kan? Kemungkinan untuk huruf vokal kan ada 2 tadi, ya kan? Kemungkinan untuk huruf vokal kan ada 2. Oke, itu si huruf vokal itu, si O dan si A itu masuk di huruf pertama ini, huruf pertama di sini. Oke. Nah, kita cari kemungkinan untuk huruf keduanya, ini huruf kedua tinggal berapa gitu? Tinggal berapa? Si O, misalnya saya tadi sudah pakai si O. Saya sudah pakai si O ya. Berarti saya coret aja si O. Nah, ya betul. Saya coret si O. Berarti tinggal 4. Ya kan? Sebentar. Berarti tinggal 4 di sini.
Itu bisa si apa namanya? Bisa si O S, bisa si P, bisa si A, bisa si N gitu. Oke? Nah, sekarang huruf keduanya tinggal 4 kan? Misalnya saya ambil si P deh. Saya ambil si P. Berarti saya coret si P. Ya kan? Huruf ketiganya tinggal berapa? Tadi kan saya sudah pakai si O. Berarti tinggal 3 di sini. Maunya siapa? Maunya siapa? Misalkan saya ambil si S deh. Ya kan? Tinggal 3. Terus huruf keempatnya ada berapa? Tinggal berapa di sini? Tinggal 2. Ya kan? Misalnya saya ambil si N deh. Atau misalnya saya ambil si N. Berarti saya coret. Nah, tinggal huruf terakhir. Ada berapa? Ada 1. Itulah huruf si A. Nah, berarti kemungkinan banyaknya kemungkinan untuk menyusun huruf ada berapa? Tadi kan saya pakai si O di sini kan? Nah, ingat tadi huruf vokal kemungkinannya ada berapa? Ada 2 kan? Nah, inilah dia. Berarti coba kita lihat. Mana tadi? Nih. Berarti kemungkinan penyusunan huruf ada 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Bisa kira-kira? Berarti total penyusunan hurufnya ada 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 12 kali 4 sama dengan 48. Bisa? Bisa, Mbak? Oke. Sekarang gimana kalau ini kan tadi dimulai dari huruf vokal. Paham ya? Oke, bagus. Pertanyaan yang B, gimana kalau dimulai dari huruf konsonan? Nah, biar paham, biar ini lagi kita bikin lagi hurufnya. Di sini ada 5 huruf. Terus tadi ada S, ada O, ada P, ada A, terus ada N. Oke. Oke, Mbak Ayu. Oke. Nah, kalau dimulai dari huruf konsonan. Konsonan ada berapa banyak di situ? Ada 3 jenis kan? Konsonan ada 3 jenis. Yaitu, ya betul. Benar Mbak Sri. 3 jenis yaitu S, terus P, terus N. Oke? Nah, berarti kemungkinan untuk huruf pertama ada berapa banyak? Kalau dimulai dari huruf konsonan, bisa berapa banyak? Bisa? 3 kan? Kemungkinannya ada 3 kan? Iya, bisa si S, bisa si P, bisa si N, ya kan? Bisa S, bisa P, bisa N. Berarti huruf pertama apa namanya? Yang kemungkinan untuk masuk ke huruf pertama itu ada 3 kemungkinan. Oke. Nah, tapi nggak mungkin kan langsung 3-3-nya. Maksudnya nggak kan cuma satu aja yang kita pilih kan, bisa S, bisa P, bisa N gitu kan? Cuma satu kan? Nah, misalnya kita maunya S aja deh. Kita maunya S. Berarti S ini kita coret. Kan? S ini kita coret. Di sini harusnya S kita coret. Berarti huruf keempatnya ada berapa ini yang bisa? Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 ya kan? Ada 4. Nah,
Maunya siapa? Maunya huruf yang mana? Terserah. Maunya O aja deh, Miss. Boleh. O. Ya, berarti huruf ketiganya ada berapa? Ada 3. Ya kan? Tinggal 3 lagi kan? Nah, maunya yang mana huruf ketiganya? Terserah. Tinggal ada pilihan P, A, dan N. Oh, maunya si N aja. Boleh, si N. Coret aja si N ini. Nah, huruf keempatnya tinggal ada berapa pilihan? Tinggal ada 2 pilihan. Masukin aja 2 pilihan di sini. Oke. Terus, maunya yang mana? Maunya si P. Maunya yang P aja, Miss. Oke, P. Berarti sisa terakhir tinggal 1 ya. Tinggal 1. Oke, bagus. Tinggal 1. Udah selesai. Udah habis semua hurufnya. Ya kan? Nah, berarti peluang untuk menyusun hurufnya semuanya ada. Berarti peluangnya atau kemungkinannya atau jumlah banyak susunan huruf sama dengan 3. Halo Mbak Julia. 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan maaf di sini salah. Oke, berarti sama dengan 12 kali 6, berarti sama dengan 72 huruf. 72 huruf, 72 susunan. Oke, bisa ya? Gampang kan ya? Oke. Oke, gampang kan? Nah, ini dia. Nah, ini sengaja saya nggak bikin ininya di sini, nggak bikin hasilnya. Oke, begitulah caranya. Nah, kalau misalnya kita sebenarnya sama tadi kayak kita kerjakan 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, berarti sama dengan 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 72 cara. Oke. Lihat soal sebelum dipraktekkan masih bingung. Lihat soal sebelum dipraktekkan masih bingung. Oke. Apa Mbak Sri? Makanya belajar, oke? Sekarang udah paham kan? Gampang kan? Nah. Oke, sekarang ada soal lagi nih. Sekarang ada soal lagi. Panitia penerimaan siswa baru suatu sekolah akan membuat nomor ujian peserta yang terdiri dari 4 angka. Dari angka yang tersedia 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi panitia menginginkan bahwa nomor ujian tidak diawali dengan angka 1. Berapa banyak cara untuk menyusun nomor ujian itu menjadi 4 angka? Oke. Jika A, nomor ujian tidak boleh mempunyai angka yang sama. B, nomor ujian boleh mempunyai angka yang sama. Terus yang B, nomor ujian tidak boleh mempunyai angka yang sama. Oke. Kita kerjakan di sini. Oke, ada berapa angkanya katanya? Coba kita bikin dulu angkanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada angka. Sini ada angka. Sebentar. Ya. Oke Mbak, nggak apa-apa. Sebentar. Nah, katanya ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka... Oh, sini aja deh biar gampang. Angka 1, gimana ya? Biar enak ya. Sini aja sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus katanya panitia menginginkan nomor peserta ujian dari 4 angka. Jadi harus 4 angka ya. Dan tidak boleh diawali dengan angka 1. Berarti 4 angka. 4 angka itu sebentar, mana tadi whiteboardnya? Nih.
4 angka berarti kalau 4 angka itu berarti ada yang namanya, oh berarti ini kita hapus dong ini ya. Soalnya katanya harus 4 angka. Ini udah kelebihan, ada 5. Ini kita hapus saja. Oke. Kalau 4 angka itu dimulai dari apa itu biasanya? Ribuan ya. Ribuan. Terus di sini ratusan. Ini kok pada tinggal 3 ini yang online. Terus puluhan. Terus satuan. Nah, katanya syaratnya tidak boleh dimulai dari angka 1. Oke. Tidak boleh dimulai dari angka 1 katanya kan yang akan. Kalau gitu kita coret sih nomor satunya. Nggak boleh katanya dimulai dari angka 1. Dicoret. Nah, kalau kita sudah coret si angka satunya, berarti ada berapa kemungkinan angka pertama yang bisa muncul? Yang menempati angka ribuan ini atau angka pertama. Ribuan di sini tadi saya bikin supaya gampang aja. Berarti tinggal si angka 2, 3, 4, 5 kan? Karena si angka 1 tidak boleh katanya. Berarti ada berapa kemungkinan di sini? Iya, benar. 2, 3, 4, 5. Berarti kemungkinannya ada tinggal 4 angka lagi. Tinggal 4 angka. Oke. Sudah. Nah, sebentar. Tapi tadi kan angka yang pertama aja tuh yang nggak boleh angka 1, ya kan? Kalau angka yang kedua boleh dong, Miss, angka 1? Boleh. Yang ketiga boleh nggak, Miss, yang angka 1? Boleh. Katanya tadi soalnya cuma angka pertama aja, nggak boleh dimulai dari angka 1. Berarti kalau gitu di ratusannya ada berapa kemungkinan angka yang bisa masuk ke ratusan atau yang bisa masuk ke angka yang kedua ini? Kenapa Mbak Sri? Kok 4? Kenapa? Kenapa Mbak Ayu 4? Kan angkanya ada 5. Angka 1 boleh, iya bener, angka 1 kan boleh masuk. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Ada 5 dong. Bener tidak? Angka kedua dia boleh masuk. Si angka 1 tadi dia boleh masuk. Di ratusan boleh masuk dia. Tapi di angka pertama dia nggak boleh masuk. Tapi angka kedua, ketiga, keempat boleh masuk. Karena sudah diambil satu angka. Karena sudah diambil satu angka. Iya, benar. Karena sudah diambil satu angka di tempat yang pertama tadi. Di sini, ya kan? Di sini udah diambil satu angka di angka pertama, maksudnya di ribuan. Tapi di ratusan, di puluhan, di satuan masih boleh masuk dong dia. Karena tadi soalnya angka pertama aja yang nggak boleh. Bisa enggak, Mbak? Berarti berapa? Ada 5 kan ya? Ada 5. Ada 5. Jadi, iya benar ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti di sini ada 5 di sini. Oke. Terus di puluhan, Miss, ada berapa? Ada berapa kira-kira? Kenapa? Kenapa Mbak Ayu ada 4, Mbak Ayu? Coba. Ada 4 apa ada 5? Ayo. 5 atau 4? 4 atau 5?
Ada 5. Benar Mbak Santi, Mbak Sri benar, ada 5. Ya kan? Ada 5. Coba dipahami. Orang tadi dibilang cuma ini aja. Angka 1 aja tidak boleh di awal. Berarti angka yang lain-lainnya boleh. Ya kan? Nggak ada kok dikasih tahu angka kedua nggak boleh begini ya, angka ketiga nggak boleh begini, tidak ada. Berarti sini 5. Benar. Ada 5 angka, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, ya kan? Nah, terus di satuannya ada berapa? Ya, ada 5 juga. Ya kan? Iya, karena dia tidak ada syaratnya kan, dikasih tahu di soal kan, tetap ada 5. Jadi si angka 1, 2, 3, 4, 5 bisa masuk di satuannya. Oke? Nah, berarti jumlah angkanya jadi itu intinya tidak boleh di awal angka nomor 1 ya. Iya, betul Mbak. Karena gini, lihat. Kita harus lihat soalnya kan. Soalnya gini. Berapa banyak cara untuk menyusun nomor ujian itu menjadi 4 angka? Nah, makanya tadi saya buat ada ribuan. Karena dia dibilang 4 angka. 4 angka itu kan biasanya ribuan ya, mulai dari ribuan. Nah, jika nomor ujian boleh mempunyai angka yang sama. Gitu katanya. Jadi cuman dibilang nomor ujian tidak boleh diawali dengan angka 1. Itu aja tadi dibilang di sini di soalnya. Oke ya. Nah, berarti jumlah angka atau jumlah nomor ujian nomor ujian berarti ada berapa jenis? Ada 4 kali. Ini 4. Oke, kali 5, kali 5, kali 5. Berarti 4 kali 5 kali 5 kali 5. Oke. Sama dengan berapa itu? 20 kali 25 sama dengan 500. Oke. Sama dengan 500. Ya, benar. Jadi yang A itu jawabannya ada 500 angka. Sebentar, mana tadi PPT-nya? Nah, sebenarnya di modul ini ada ya. Di modul udah. Oh, enggak harus Mbak Sri. Enggak harus seperti yang tadi di depan. Nah, makanya peluang ini sebenarnya dia lebih ke logika. Enggak aturan perkalian ini, khususnya aturan perkalian ini dia lebih ke logika. Jadi tidak harus pakai rumus, dia enggak kayak kemarin kan belajar modus harus begini, enggak. Oke? Jadi harus dipahami benar soalnya. Oke ya? Sebenarnya ini di modul udah ada jawabannya. Nanti bisa dilihat ya. Cuma biar kita bisa ngerjain sendiri. Nah, sekarang kita lihat yang B. Nih, yang B. Tetap tidak boleh diawali dengan angka 1, tapi nomor ujian tidak boleh mempunyai angka yang sama. Jadi nomor ujiannya nggak boleh sama. Kalau tadi yang A, nomor ujiannya boleh sama. Kalau ini nomor ujiannya tidak boleh sama. Oke? Bukan nomor ujiannya tidak boleh sama, tapi nomor ujian tidak boleh mempunyai angka yang sama. Gimana maksudnya? Coba kita kerjakan di sini lagi. Tadi kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini yang A tadi ya. Yang ini kita kerjakan di sini yang B. Oke. Tetap di sini kita buat ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Terus juga katanya tidak boleh diawali dengan angka 1. Nah, oke. Susunan hurufnya katanya susunan angkanya katanya harus ada 4 angka kan? Berarti kalau ada 4 angka kita bikin lagi di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti sini ada ribuan. Terus ada ratusan. Terus di sini ada
puluhan, terus ada satuan. Satuan. Oke. Tidak boleh diawali dengan angka 1 tadi di sini, tapi katanya nomor ujian tidak boleh memiliki angka yang sama. Nah, coba ribuannya dulu. Tidak boleh diawali dengan angka 1. Berarti kita coret si angka satunya. Coret, angka satunya coret. Nah, berapa kemungkinan yang bisa menempati ribuan? Ada berapa angka? Tinggal si 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 4 angka, betul. Ada 4 angka. Oke, benar ya? Ada 4 angka. Nah, sekarang si ratusannya. Nah, berarti ini saya hapus lagi. Saya hapus lagi. Saya masukkan lagi si angka satunya di sini. Oke. Ratusannya ada berapa kemungkinan? Beda ya dengan yang A. Iya, benar. Belum dijawab ya. Belum dijawab ya. Ya, Mbak Santi, benar, ada 4, benar. Bukan 5. Coba. Tahu bedanya ya? Di sini tadi kita bikin 5 kan? Yang A tadi kita bikin 5. Di sini 5 atau 4? 4. Kenapa 4, Miss? Karena kita sudah ngambil si angka 1 tidak boleh kan? Angka 1 sudah tidak boleh, udah kita coret. Loh, kenapa tadi di atas boleh, Miss? Nah, lihat lagi. Karena di sini dibilang tidak boleh memiliki angka yang sama. Oke, Mbak Putri, silakan bergabung. Tidak boleh memiliki angka yang sama. Bedanya tadi dengan yang A, itu boleh memiliki angka yang sama. Jadi harus dilihat pertanyaannya. Nah, tadi kan si angka 1 sudah kita pakai tuh. Berarti tidak boleh kita masukkan lagi dia. Karena dia sudah dibilang tidak boleh memiliki angka yang sama. Berarti ratusannya tinggal berapa? Tinggal 4 pilihan. Ada si angka 2, 3, 4, dan 5. 4. Oke? Nah, ini tadi Mbak Sri. Kayak yang pertama tadi. Pas kayak yang pertama. Oke? Yang tadi yang huruf-huruf itu. Iya, benar. Nah, makanya harus dilihat ininya, harus dilihat pertanyaannya. Nah, ratusan ada angka 4 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Mau milih yang mana? Kan ada pilihan 2, 3, 4, 5. Kita maunya yang 2 aja, Miss. Berarti kita coret yang 2. Ya kan? Coret 2. Nggak boleh dipakai lagi. Kenapa nggak boleh dipakai lagi? Karena lagi-lagi ke pertanyaannya, tidak boleh memiliki angka yang sama. Oke, kalau gitu, Miss. Sekarang puluhan, tinggal berapa pilihan? Ada 3, 4, 5. Benar, ada 3 pilihan. Oke, ada 3 pilihan ya. Ada 3 pilihan. Mau ngambil berapa? Mau milih yang berapa nih? Yang 3, 4, 5. Terserah mau milih yang mana aja, boleh. Kita ambil 3, coret berarti yang 3. Sekarang satuannya, ada berapa pilihan satuannya? Ada 2. Oke, selesai. Sudah habis. Karena udah habis satuan kan? Katanya kan harus 4 angka aja. Harus 4 susunan angka. 1, 2, 3, 4. Sudah selesai. Berarti jumlah susunan nomor ujian, sama dengan 4 kali 3 kali 2. Sama dengan berapa itu? 16 kali 6 sama dengan 96. Bisa ya? Gampang kan? Jadi kuncinya harus dibaca dulu. Harus harus diperhatikan dulu pertanyaannya. Oke, bisa? Lanjut ya. Lanjut.
Kasih soal baru muter laus. Ya, memang. Oke, aturan perkalian sudah selesai. Aturan perkalian sudah selesai. Jadi, tadi kan tujuan pembelajaran kita supaya mengerti aturan perkalian. Terus yang kedua, supaya mengerti aturan permutasi. Nah, aturan permutasi ini lebih gampang. Lebih gampang sebenarnya karena dia tinggal pakai rumus aja. Tapi harus teliti. Nah, coba kita lihat. Secara umum, banyak cara menempatkan n buah unsur ke dalam K yang K tempat yang tersedia itu disebut permutasi K unsur dari n unsur yang dinotasikan dengan P, N, K yang diberikan sebagai berikut. Gak usah bingung-bingung ya, pokoknya simbolnya permutasi ini aja yang diingat nih. P itu simbolnya permutasi, kependekan dari permutasi. Terus biasanya ditulis begini. Jadi kalau misalnya ada begini, oh itu artinya permutasi N, K ya. Terus atau ada beberapa buku yang nulis seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti ada yang lihat seperti ini, jangan bingung, itu sama aja. Oke. Nah, jadi permutasi N, nih, permutasi N, K, itu biasanya rumusnya begini. Ini rumusnya ya, ini aja yang diingat. Jadi sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Oke, sekali lagi, N faktorial ini yang tanda seru begini itu bacanya faktorial ya. Bacanya faktorial. N faktorial dibagi N kurang K faktorial. Jadi itu adalah permutasi NK. Oke. Dengan K sama dengan lebih besar dari dengan N harus lebih besar atau sama dengan K. Ya, harus lebih besar atau sama dengan. Karena kalau misalnya lebih kecil atau sama dengan jadi negatif dong, ya kan? Karena N dikurang K. Jadi N yang di sini harus lebih besar daripada K. Oke. Cuma masalahnya, faktorial itu apa sih, Miss? Nah, ya kan? Faktorial itu apa? Faktorial itu, untuk sembarangan bilangan asli atau N, faktorial itu adalah N dikali, nih, misalkan untuk N faktorial, itu adalah N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 kali titik sampai 3 kali 2 kali 1 sampai bilangan itu habis. Oh, bingung ya? Bingung. Biar nggak bingung langsung ke soal nih. Nih, misalnya 4 faktorial atau kita bikin di sini. Jadi misalnya 4 faktorial itu sama dengan kan N dikali N-nya berapa? 4 itu N ya. Berarti 4 dikali N dikurang 1. 3 kali N dikurang 2. 2 kali sampai dia habis. 1. Sama dengan 24. Nah, gitu faktorial. Terus kalau misalnya ada soal, ada misalnya 5, berarti kalau 5 faktorial, Miss, 5 faktorial sama dengan 5 kali dikurang-kurang 1 aja, dikurang-kurang 1 sampai dia 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sama dengan berapa? 5 kali 4 kali, tuh, sama dengan titik. Terus kalau misalnya 6, Miss, 6 sama dengan 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan ya titik. Gitu. Bisa ya? Nah, jadi dikurang-kurang 1 aja, dikurang-kurang 1 sampai dia 1. Sampai dia habis. Itu dia kalau ngerjakan faktorial. Oke? Bisa? Kalau misalnya 2 faktorial, ya udah sama dengan 2 kali 1 dengan 2. Kalau 3 faktorial, 3 faktorial
sama dengan 3 dikurang 1 berapa? 2 kurang 1 berapa? 1 sama dengan 6. Tuh, bisa ya? Gampang ya? Oke, itu dia untuk faktorial. Nah, ini dia contohnya. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitu seterusnya sama si 9. Nah, tadi di awal kan kita sudah bahas sedikit tentang permutasi. Kalau gitu kita sudah tahu nih faktorial. Berarti kita sudah tahu cara hitung permutasi karena tadi di depan kan sudah ada. Nah, misalnya contoh permutasi 5 dan 2, permutasi 5 ke 2 sama dengan tadi mana ininya? Nah, ini N dibagi N kurang K. Itu permutasi kan? Berarti kalau misalnya ada contoh begini, 5 bukan permutasi 5 ke 2, maaf. 5 permutasi 2, 5 permutasi 2 berarti 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial. Nah, ini N-nya, ya kan? Yang paling besar itu N. Berarti 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial. Nah, 5 faktorial, 5 kurang 2 faktorial itu berapa? 5 kurang 2 berapa? 3. Berarti itu sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, 5 faktorial tadi kan sudah tahu cara ngerjakannya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 sama dengan 20. Bisa ya? Nih, kita buat di sini dulu biar nggak bingung. Mana tadi? Nah, misalkan kalau gitu misalkan ada 3 permutasi, gini aja saya tulisnya ya, 3 permutasi 2 misalkan. Itu gampang sekali. 5 permutasi 3 misalkan. Berarti sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial. 5 kurang 3. Sama dengan 5 faktorial yang di atas dibagi 5 kurang 3 faktorial berapa? 5 kurang 3 berapa? 5 kurang 3 sama dengan 2. 2 faktorial. Iya. Iya, benar itu. Mbak Santi benar. Ya udah, berarti gampang kan? Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial berarti 2 kali 1. Nah, pembagian gampang sebenarnya, nggak usah pakai kalkulator, maksudnya nggak usah dikalikan semuanya juga boleh ya. Tapi coba nanti saya kasih cara gampangnya. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 berarti 120 ya. Sama dengan 120 dibagi 2 kali 1 berapa? 2. Sama dengan 60, ya kan? Oke, nggak apa-apa Mbak Amun ya. Oke. Nah, 60 hasilnya ya. Hasilnya 60. Gimana cara gampangnya tadi, Miss? Gini. Biar nggak usah dikalikan semua. Ini coba lihat. Kalau perkalian gini ya, kalau pembagian seperti ini, kalau misalnya ada dilihat di atas yang sama dengan di bawah yang sama, pembilang sama penyebutnya sama, berarti bisa dihilangkan, bisa dimatikan gitu. Jadi, coba, ada nggak yang sama di atas? Ada, Miss. 2 kali 1. Di bawah? Iya, benar, dicoret. Bukan dimatikan ya. Dicoret.
Yaudah, dicoret aja. Coret. Coret. Berarti 5 kali 4 kali 3 sama dengan, hasilnya kan 5 kali 4 kali 3 sama dengan 20. Jadi, 60. Sama aja. Bisa ya? Gampang ya? Oke. Kalau gitu lanjut ke begitu seterusnya yang di sini semua. Jadi kayak B. 6 bacanya 6 permutasi 4 gitu ya. Tadi saya salah. 6 permutasi 4. 6 faktorial dibagi 6 dikurang 4 faktorial. 10 permutasi 4. 10 faktorial dibagi 6 faktorial. 8 permutasi 8. Berarti 8 faktorial. Oke, kenapa 8 faktorial? Karena 8 dikurang 0 faktorial. 8 dikurang 8 dibagi 8 dikurang 8. Oke, bisa ya? Oke. Nah, permutasi itu udah tahu ya cara mencari permutasi. Nah, permutasi itu sendiri itu ada 4 jenis. Yang pertama, permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Maksudnya unsur-unsur yang berbeda adalah seperti yang tadi, yang ada soal tadi, yang aturan perkalian. Tidak ada yang sama hurufnya ataupun angkanya, atau disebut unsur di sini ya. Contohnya gimana? Misalnya, berapa banyak permutasi dari 2 huruf yang diambil dari 4 huruf? A, B, C, dan D. Oke, jadi kalau misalnya kita ambil 2 huruf, nih kita ambil 2 huruf dari 4 huruf. Ya kan? Ada nggak kira-kira yang berarti itu berbeda kan ya? Coba lihat. Maksudnya 4 huruf. Coba. 4 huruf A, B, C, dan D. Ya kan? Kita ambil cuma 2. Berarti kita bisa ngambil A, B. Kita bisa ngambil. Berarti nggak ada nanti yang sama hurufnya kan nggak ada kan? Karena kita cuma ambil 2 huruf. Karena bisa dibilang K-nya lebih ke kita cuma ngambil 2 huruf dari 4 huruf gitu. Jadi nggak ada yang sama. Berarti unsur yang berbeda gitu. A, B, C, dan D. Oke, kecuali tadi kalau misalnya dibilang berapa banyak permutasi dari 4 huruf, atau misalnya permutasi dari 5 huruf dari yang diambil dari 4 huruf. Jadi berarti bisa ada sama ininya. Nanti ada nanti ada contoh soal bagaimana untuk yang sama ya. Kita lihat dulu yang ini. Nah, hal ini merupakan permutasi 4 unsur ke dalam 2 unsur. Jadi itu tadi seperti yang saya bilang, berarti itu unsur-unsurnya berbeda karena kita ngambil 2 dari 4 gitu. Nah, itu berarti itu sama dengan 4 permutasi 2. Untuk menyelesaikan seperti ini, 4 permutasi 2. Ini ingat N yang lebih besar adalah, 4 ini adalah N lebih besar dari K. Jadi, tadi kan kita di awal sudah belajar bagaimana cara menghitung permutasi. Nah, 4 permutasi 2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, bisa dicoret aja. Coret, coret. Tinggal 4 kali 3 sama dengan 12. Bisa ya? Nah, ini untuk unsur-unsur yang berbeda. Ini untuk unsur yang berbeda. Gimana dengan unsur yang sama? Nah, ini dia unsur yang sama. Berapa banyak permutasi 3 huruf yang diambil dari P, Q, dan Q? Mau ambil 3 huruf dari P, Q, dan Q, ya kan? Berarti sama kan? Ada unsur yang sama kan? Coba Q sama, ya kan? Berarti pasti ada ini namanya permutasi yang memuat unsur yang sama. Udah gitu ininya juga 3 kan? 3. Berarti bisa nanti PQQ atau QQP atau QPQ, ya kan? Nah, untuk menyelesaikan permutasi dengan unsur yang sama, itu caranya begini. 3 permutasi 2 sama dengan 3 kali 2 kali 1. Dari mana 3 permutasi 2? Sama dengan
Coba kita lihat tadi yang sini. Ya, dari mana asalnya 2, Miss? Sebentar. Nah, bentar. Yang ini dulu tadi ya. Ini kenapa 4 permutasi 4 dikurang 2? 4 permutasi 4 dikurang 2. Karena kita ngambil 4 dari 4 huruf ya. Dari 4 huruf. Terus kita ambil 2 huruf. Berarti seperti yang tadi. Kalau misalnya yang ini kenapa 2? Coba, ada berapa unsur yang sama di sini? Ada? Ada dua unsur yang sama, yaitu P dan Q. Ya kan? Nah, makanya 3 permutasi 2. Sebentar. 3 permutasi 2. Coba lihat ini. Jika dari n unsur itu berarti ini unsurnya tadi ya, 3 unsur, terdapat k unsur yang sama. Terdapat k unsur yang sama dengan k lebih besar atau sama dengan n. Maka banyaknya permutasi dari unsur n adalah n faktorial dibagi k faktorial. Iya, benar Mbak Sri. Coba, ada berapa unsur yang sama di situ? Ada 2. Ada 2 unsur yang sama. Ada Q dan Q. Oke, bisa ya? Berarti langsung n faktorial dibagi k faktorial. Ini. K-nya maksudnya adalah unsur yang sama ini. K adalah unsur yang sama. K adalah unsur yang sama. Berarti coba dilihat dari sini ya, unsur yang samanya ada 2. Berarti N jumlah unsur yaitu si 3 dibagi 2 faktorial. Bisa ya? Oke. Oh ya, Mbak, ini waktunya kita ini kan aja ya. Tadi kan agak ini mulainya. Kayaknya telat 5 menit apa 10 menit tadi. Kita habiskan aja yang ini ya. Tinggal berapa slide lagi kok ini. Jadi agak telat, nggak apa-apa ya. Telat 10 menit lah. 10 menit atau 15 menit pun nggak apa-apa lah ya. Oke, ini sampai sini bisa mengerti. Jadi jumlah unsur dibagi dengan unsur yang sama. Oke ya. Oke. Nah, ini contohnya. Misalkan terdapat 7 buah foto. 4 buah foto dengan bingkai berbentuk persegi, 3 buah foto dengan bingkai berbentuk oval. Berapa banyak cara untuk menyusun 3 foto itu secara berdampingan? Coba. Katanya ada 7 buah foto, ya kan? 7 buah foto. 4 buah foto dengan bingkai berbentuk persegi. 4 foto bingkainya persegi. Terus 3 foto bingkainya oval. Berapa banyak unsur yang untuk menyusun 7 foto tersebut? Di sini ada penyelesaiannya. Coba. Banyak unsurnya adalah 7. N sama dengan 7. Kenapa? Karena ada 7 foto. Ada 7 foto. Berarti N atau banyak unsur ada 7. Nah, banyak unsur yang sama. Banyak unsur yang sama ada 4. Terus, kenapa 4, Miss? Karena ada 4 buah foto nanti yang akan dibingkai berbentuk persegi. Saya extend dulu ini ya. 15 menit deh. Ya kan? Berarti unsur yang sama ada 4. Terus, nanti ada 3 foto juga yang berbentuk oval. Berarti ada 3 lagi foto, ada 3 lagi unsur yang sama. Ya kan? Nah, berarti cara untuk menyusun 7 buah foto itu secara berdampingan adalah tadi banyaknya unsur 7. Banyaknya unsur itu kan 7. Dibagi, tadi kan di depan ada tuh
dibagi. Banyaknya unsur dibagi unsur yang sama. Unsur yang sama ada dua jenis di sini. Ada dua, yaitu 4 sama 3. Berarti 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial. Oke. Nah, 7 faktorial itu kan sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini 4 faktorial. Ya, ini 4 faktorial. Oke, terus 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1. Coba lihat, yang atas sama yang bawah ada nggak yang sama? Kalau ada, langsung dicoret. 3 kali 2 kali 1 sama, Miss. Coret aja. Coret. Terus ada lagi nggak yang sama? Ada, Miss. Yang mana? 4. 4, coret. 3 kali 2 berapa? 6. Ada nggak 6 di atas? Ada. Coret. Berarti tinggal sisa 7 sama 5. 7 kali 5 sama dengan 35. Bisa? Jadi kalau misalnya ada unsur yang sama, langsung dibagi. Unsur dibagi dengan unsur yang sama. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya saya buat kalau misalnya ini ada 8, kalau misalnya coba kita buat di sini. Misalkan fotonya ada 8, terus yang persegi sama dengan 5, terus oval sama dengan 3, berarti cara menyusun sama dengan, bisa ya, bagus. Sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial. Oke, bisa ya? Oke, Mbak Santi paham, Mbak Ayu paham, oke ya? Yang lain kalau misalnya enggak paham langsung ditanya ya. Oke, lanjut. Itu tadi untuk jenis permutasi dengan kalau ada unsur yang sama. Oke. Tadi kan saya bilang jenis-jenis permutasi itu ada 4. Tadi unsur yang berbeda, terus unsur yang sama. Sekarang permutasi siklik atau permutasi siklik itu apa ya? Apa namanya? Bundar, berputar gitu ya. Siklus. Nah, ini untuk permutasi siklik. Jika terdapat n unsur yang berbeda, maka banyak permutasi siklusnya adalah, nah ini dia. Kalau misalnya untuk permutasi siklik, gampang. Ingat aja yang ini. Jadi perlu diingat ya, kalau tadi yang berbeda bagaimana, terus untuk yang sama bagaimana, terus yang siklis bagaimana. Nah, untuk siklis, jadi n dikurang 1 faktorial. Oke, n dikurang 1 faktorial. Nah, coba kita lihat contohnya. Berapa banyak yang mungkin dapat dibuat jika dalam suatu pesta terdapat 7 orang yang duduk dalam berjajar dalam satu baris, terus meja makan bundar. Kalau misalnya ada 7 orang makan, berapa banyak cara susunan meja yang bisa dibuat kalau mejanya atau kalau susunannya baris gitu, baris. Nah, kalau bundar gimana? Gitu ya. Berarti beda kan kalau bundar kan sama baris. Nah, kalau baris berarti itu ini 7 faktorial 7. Kenapa 7 faktorial 7? Unsurnya ada berapa? Unsurnya ada 7, ya kan? Berarti ini baris ini berarti maksudnya ini berarti sama dengan permutasi dengan unsur yang sama. Iya. Permutasi dengan unsur yang sama. Kalau misalnya berjajar dalam satu baris berarti permutasi dalam unsur yang sama. Nah, tadi unsur yang sama kan kita sudah belajar. Langsung. Unsur yang samanya ada berapa? 7. Jumlah unsurnya ada berapa? 7. Nah, ini dia. 7 faktorial 7 sama dengan 7 faktorial 7 sama dengan 7 faktorial di sini. Itu harus kita kerjakan lagi kenapa bisa dapat 7 faktorial gitu ya. Oke.
Terus gimana kalau yang B? Meja makan bundar. Nah, bundar berarti siklus, siklik gitu ya. Nah, kalau misalnya meja makannya bundar, jenisnya, jenis susunannya ini dia, kembali ke rumus yang ini tadi. N dikurang 1. N-nya ada berapa? Ada 7. Kurang 1. Sama dengan 6. Sama dengan 6 faktorial. Nah, 6 faktorial itu sama dengan, dari mana dapat 720 cara ya? 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dapatlah dia 720 cara. Oke. Oke. Kita lanjut dulu yang ini biar nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kita habiskan dulu slide-nya ya. Nah, itu tadi untuk permutasi siklik. Terus yang terakhir adalah permutasi berulang. Kalau permutasi berulang, langsung N pangkat K. Jadi ini nggak pakai faktorial, tapi langsung pangkat ya. Coba. Contohnya begini, diberikan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Akan dibentuk bilangan-bilangan yang terdiri dari 4 angka dengan angka-angka boleh berulang atau boleh sama. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? Nah, sebenarnya ini sama dengan aturan perkalian yang kita kerjakan tadi sebelumnya. Oke. Kita bikin dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus nanti ada 4, ada ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, untuk gampangnya itu bisa pakai permutasi berulang ya. Tapi saya sarankan untuk kalau misalnya nanti kalau misalnya tidak ada dibilang, misalnya dia tidak permutasi berulang, tidak dibilang permutasi berulang seperti itu, saya sarankan untuk menggunakan aturan perkalian yang tadi, yang seperti tadi aja, itu lebih gampang sih menurut saya, maksudnya lebih dapat pemahamannya begitu. Nah, ini kan ada 6 angka. Oke, ada 6 angka. Jadi katanya kita mau buat 4 angka dengan angka-angka tidak boleh berulang. Berarti 6 pangkat 4 sama dengan 1296. Oh iya, 6 pangkat 4 itu berarti sama dengan gimana cara buat ininya? Kalau misalnya tidak ada kalkulator saintifik. Berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6. Berarti ada 4 kali angka 6-nya. Itu namanya 6 pangkat 4 ya. Sama dengan 6 pangkat 4. Kalau misalnya 6 pangkat 5, 6 kali 6 kali 6 berarti ada 5 kali. Kalau cuma pangkat 2 atau kuadrat berarti 6 kali 6. Oke, bisa ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak, Mbak? Mbak Ayu, Mbak Sri, Mbak Santi, Mbak Putri, Mbak Munia, Mbak Julia, ada pertanyaan? Mengerti sampai sini? Lanjut. Oke, sudah selesai. Pelajarannya sampai permutasi untuk sekarang, tapi saya ada kasih ada PR ya. Tapi kita bahas dulu satu. Kita kerjakan sama-sama dulu PR-nya. Iya dong, kalau matematika nggak ada PR gimana? Oke, coba kita kerjakan sama-sama untuk yang nomor 1 ya. Yang A. Coba, diberikan 11 huruf masing-masing H, I, ini semua hurufnya. Berapa banyak cara menyusun huruf itu apabila disyaratkan huruf pertamanya tidak boleh, apabila huruf pertamanya huruf vokal. Tadi kan sudah kita kerjakan. Oke. Berarti caranya gimana? Ada H, katanya mau berapa diberikan berapa banyak huruf berapa banyak cara menyusun huruf itu. Kalau misalnya katanya tidak, huruf pertamanya adalah huruf vokal. Berarti ada berapa? Ada 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Huruf pertamanya huruf vokal. Berarti ada berapa banyak huruf vokal di sini, Mbak? Coba.
Ada H, satu, dua, vokal ya. Satu, dua, tiga, empat. Benar, ada 4. Berarti huruf pertamanya yang kemungkinan untuk huruf pertama bisa masuk ada berapa? Ada 4. Oke, bagus. Nah, ini ada nggak dibilang huruf keduanya tidak boleh sama? Atau ada nggak dibilang? Nggak ada kan? Nggak ada kan ya? Dia cuma dikasih tahu ada 11 huruf. Terus berapa banyak cara nyusun hurufnya? Kalau huruf pertamanya huruf vokal, berarti nggak ada aturan lain. Aturannya cuma huruf pertamanya aja huruf vokal. Oke? Nah, kalau gitu, yang ini huruf keduanya tinggal berapa kalau gitu? Ada berapa kemungkinan? Kan tadi ada di sini ada 4 kemungkinan kan? Ada I, U. Nih, saya tandai dulu ya. Ada I, terus ada U, ada E, dan ada A. Ada 11. Oke, bagus, pinter. Bisa ngerti ya Mbak ya? Berarti ada 11. Bisa ya? 11. Oke. Berarti 11. Terus yang huruf selanjutnya ada berapa? Ada 11 juga ya. Terus huruf selanjutnya lagi. Kok banyak banget, Mbak? Coba. 11 sampai. Oh, sebentar. Diberikan huruf 11 huruf masing-masing. Ya, nggak apa-apa Mbak Aura. Berarti huruf pertamanya kan huruf vokal ya. 4 kali. Bentar. Iya, benar. Seperti itu harusnya, tapi banyak banget nanti jawabannya ya. Berarti 4 kali 11 kali 11 kali 11 kali. Ya udah, kalau gitu saya kurangi aja deh biar gampang nanti hitungnya. Saya ini aja yang ini. 5 huruf aja deh, 5 huruf. Hidup. Berarti C E R D A S-nya nggak usah ya. Berarti bikin di sini 5 huruf. Oke. Nah, biar gampang nanti hitungnya, nanti kebanyakan angkanya. Oke. Berarti ini tak hapus dulu. Nggak apa-apa lah ya ini ya, dicoret-coret begini. Oke. Berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya ini hapus ya. 11 hurufnya hapus. Oke. Berapa banyak cara menyusun huruf itu apabila disyaratkan huruf pertamanya huruf vokal? Berarti huruf vokalnya tinggal berapa, Mbak? Tinggal 2. Oke, bagus. Tinggal 2 ya. Berarti huruf pertamanya kita ini lagi ya Mbak ya. Saya perpanjang lagi nggak apa-apa ya. 10 menit aja ya. 10 menit. Oke ya, bagus Mbak Santi. Berarti huruf pertamanya ada 2. Kalau gitu kan tadi nggak ada aturan yang lain-lain tuh. Berarti huruf keduanya bisa 5. Ada 5 kemungkinan. 5. Terus 5. Terus juga 5 di sini. Iya, 5 semua.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti hasilnya sama dengan 2 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Bisa ya? Oke, nah kalau yang mengerjakan yang nomor 1B sama aja, tapi ingat nomor 1B katanya huruf konsonan. Kan tidak ada dikasih tahu juga harus sama atau tidak sama kan? Ya kan? Berarti apa namanya? Dilihatlah huruf konsonannya ada berapa ya. Oke. Oke. 3 kali, coba konsonannya ada berapa? 1, 2, 3. Huruf pertamanya huruf konsonan. 1, 2, 3. Enggak dong mbak ya. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya kita, enggak, salah kita. Tadi kita salah itu. Bukan 3 kali, bukan 2 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, bukan, salah kita ya. Kan ada H, I, D, U, dan P. Berarti kalau misalnya untuk yang A dulu, yang A. Huruf vokal kan berarti ada 2 kemungkinan kan? Ya kan? Bisa I, bisa U. Ya kan? Terus huruf keduanya kan cuma ada 5 huruf tuh. Huruf keduanya misalnya kita sudah pakai I atau U. Berarti misalnya saya pakai I deh. Saya pakai U, I. Berarti sisanya ada berapa? Harusnya di sini ada 4 di sini. Iya, benar. Kita kurang teliti tadi itunya. Berarti di sini ada 4 ya. Berarti di sini ada 4. Nggak bisa lagi. Nah, kalau misalnya ada 4 kan? Si H, si D, si U, sama si P. Berarti selanjutnya di sini ada berapa? Ada 3. Iya, benar. Itu Mbak Santi benar. Berarti selanjutnya ada 3. Terus selanjutnya ada 2. Terus selanjutnya ada 1. Oke ya? Bisa ya? Oke. Terus yang nomor, bisa ya? Gampang kan? Nah, terus untuk yang nomor 2, menentukan nilai permutasi itu tadi gampang ya. Coba kita kerjakan dulu satu biar nanti nggak susah-susah. Soalnya banyak yang ngeluh katanya matematikanya susah. 5 permutasi. Soalnya PR yang kedua juga masih banyak yang belum kumpul. 5 permutasi 3 sama dengan, coba 5 permutasi 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial. Ya, benar. Sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Lagi-lagi kita bikin di sini 5 kali, nanti dilanjutkan lah ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus yang bawahnya juga 2 faktorial 2 kali 1 gitu ya. Oke, bisa ya? Oke. Nah, yang nomor 2 sudah ngerti. Nah, sekarang yang nomor 3. Hitunglah banyak permutasi siklik jika unsur-unsur yang tersedia adalah 5 unsur yang berlainan, terus B, 8 unsur yang berlainan. Ayo, tadi permutasi siklik gimana rumusnya? Permutasi siklik rumusnya adalah, coba kita lihat dulu. Nah, ini dia. N dikurang? Iya, benar. N dikurang 1, Mbak. Mana PR-nya tadi? Nah, N dikurang 1. Berarti N dikurang 1. N-nya udah tahu ya. A ada 5 unsur katanya. B ada 8 unsur. N dikurang 1 faktorial ya, bukan N dikurang 1 aja. Udah bisa ya ngerjakannya. Berarti nanti ini nomor 1 PR untuk PR yang ini udah bisa ini ya. Dapat nilai bagus ya. Oke. Oke, kalau begitu sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi PR-nya dikumpul kapan? Oh iya, nggak jadi. Dikumpul minggu depan bisa? Dikumpul tanggal 6. Bentar, tanggal 6? Tanggal kapan kira-kira Mbak Ayu?
Minggu depan ya. Senin. Senin. Oh, Senin tanggal berapa itu? Senin tanggal 5 ya? Oke, oke, oke. Senin. Senin tanggal 5 Oktober. Oke, PR-nya dikumpul minggu depan, hari Senin. Jadi bagi yang belum mengumpulkan PR pertama, PR kedua, PR ketiga, halo, nanti kalau nggak dikumpul numpuk-numpuk lah itu. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan via inbox. Nggak usah sungkan-sungkan, kalau ada waktu saya pasti ajarin ya. Oke, kalau begitu kelas kita untuk malam ini sampai di sini. PR ketiganya mana? Oh, ini Mbak Sri PR ketiganya ini, ya. Ini gampang kok PR-nya, cuma ada 3. Soalnya kemarin katanya PR-nya kebanyakan gitu, jadi saya kurangin cuma 3. Oke ya. Kalau bisa dikumpul sebelum Senin, pasti dapat bonus lah. Oke, kalau gitu kelas kita untuk malam ini sampai di sini. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Selamat malam. Terima kasih.